pada kali ini kita akan membahas tentang iLogic yang ada pada Inventor. Terutama yang saya gunakan pada kali ini adalah versi 2021. Oke, apabila kita sudah mempunyai model yang ada pada AutoCAD berupa 2D, itu bisa kita gunakan ke dalam 3D model yang ada pada Inventor, dan juga bisa kita gunakan untuk proses iLogic dengan otomatis bisa kita gunakan dan bisa kita running dengan prinsip yang ada di iLogic. Pada yang terlihat kali ini kita akan mengcopy 2D drawing yang ada pada AutoCAD ke dalam environment yang ada di Inventor 2021. Jadi di sini saya menggunakan AutoCAD dan juga Inventornya adalah versi yang sama, yaitu 2021. Di sini saya coba paste ke dalam 2D yang ada di Inventor. Dan di sini jangan lupa kita gunakan paste option berupa constraint geometry, yang dimana nanti constraint yang ada pada AutoCAD akan ikut terbawa ke dalam constraint yang ada di Inventor. Nah, cara penggunaan juga sama. Apabila kita sudah mendapat 2D drawing dari AutoCAD, bisa kita gunakan constraint berupa misal simetrik seperti yang tadi saya gunakan. Lalu juga untuk membuat dimensinya itu juga bisa kita otomatis secara otomatis yang ada di Inventor. Caranya kita tinggal pilih bagian line atau bagian curve, lalu itu bisa kita gunakan sebagai dimension. Nah, jadi meskipun dimension sudah kita masukkan dari AutoCAD di Inventor, itu kita juga bisa merubahnya. Misal tadi dari 1000 sekian saya rubah menjadi 2000, lalu untuk tingginya dari 2500 bisa saya rubah menjadi 3600, seperti itu. Jadi nggak ada masalah ketika kita copy paste dari AutoCAD, dimensinya sudah ada dan juga itu bisa kita rubah. Lalu selanjutnya bagaimana kita ingin menambahkan seperti line, garis atau extend. Caranya juga sama seperti kita menggunakan atau menggambar melalui Inventor sedari awal, seperti itu. Lalu bagaimana kita untuk menggenerate menjadi 3D model? Ya caranya sama. Contohnya di sini saya ingin membuat posisi revolve. Di sini saya pilih bagian side-nya yang akan kita revolve. Lalu kita pilih axis, yaitu saya pilih garis tengah, center line. Nah, di sini langsung akan menjadi 3D model berupa revolve seperti yang kita inginkan. Nah, lalu karena kita ingin mendesain sebuah pressure vessel, maka kita ingin mengubah yang tadinya bentuknya berupa solid, di sini kita berubah menjadi thickness atau berupa lembaran plat. Nah, di sini contohnya di sini saya memiliki ketebalan saya set sebesar 10 mm. Nah, tanpa kita melihat half sectionnya, jadi saya coba perlihatkan berupa section. Nah, di sini langsung akan otomatis dia sudah bukan berupa yang dalamnya berisi, tapi sudah berupa thickness yang dimana tadi saya set berupa 10 mm atau 1 cm. Nah, di sini ini akan terlihat bahwa bagian selimut atau pressure dia menjadi berupa thickness dengan thickness yang tadi saya sebutkan. Di sini saya end section. Lalu proses selanjutnya seperti yang kita tahu di Inventor itu kita mengenal yang namanya parameter. Jadi parameter, gunanya parameter ini apa? Gunanya parameter adalah dia mengenali bagian dimension yang misal kalau misal dari case yang kita lihat saat ini, di sini ada
berupa misal berupa tinggi bagian facialnya, lalu di situ juga ada bagian diameternya, di situ bisa kita setting. Nah, contohnya di sini untuk bagian tinggi bagian tabung atas, di sini saya ingin menjadikan ukuran 500. Nah, 500 ini bukan sebagai asal gitu ya, tapi 500 ini adalah karena saya ingin seperempat dari ukuran si diameternya. Jadi saya bisa klik bagian diameter ya, lalu saya bagi 4 dan otomatis si inventor akan menghitung. Nah, kalau kita melihat di sini di bagian D3 D8 di sini ada D3 dibagi 4 yang dimana hasilnya adalah 400. Jadi ketika misal modelnya ukurannya berubah menjadi 3000, nah otomatis di tingginya ini akan berubah juga menjadi 3000 dibagi 4 seperti itu. Nah, di sini saya bisa menambahkan parameter, yaitu kalau kita menambahkan berupa user, itu di sini ada user diameter, user parameter yang saya buat di sini adalah berupa diameter, yaitu berupa 2000 mm atau 2 meter ya. Jadi di situ bisa kita ubah juga unit atau type-nya. Di situ bisa kita ubah menjadi milimeter, lalu juga meter, seperti itu. Nah, di sini untuk tingginya, height-nya di sini saya masukkan adalah 3500. Nah, di sini apabila udah sudah, kita tinggal done. Nah, di sini karena kita tadi baru mendefine parameter, di sini tahap selanjutnya adalah kita masukkan dimension ini berupa parameter. Jadi kita double klik aja di dimension annotate-nya, terus kita pilih list parameter, kita masukkan misal untuk ukuran tinggi di sini saya pilih list parameter berupa height, lalu untuk diameter saya list parameter berubah menjadi diameter, lalu di sini kita bisa klik kanan lalu di dimension display, kita di situ bisa masukkan berupa di sini kita bisa masukkan berupa expression atau value atau hanya berupa name seperti itu. Nah, ini saya setting lagi menjadi berupa value. Jadi saya ketahuan angkanya berapa. Nah, selanjutnya itu adalah yang paling penting, parameter. Jadi dalam parameter bisa kita bilang ini adalah suatu tahap yang begitu krusial, karena di dalam iLogic itu parameter sangatlah penting, karena bagaimanapun prosesnya si parameter ini sangat berguna atau sangat penting, perlu kita define terlebih dahulu di awal, karena kita harus mengenali dulu bahwa oh ternyata bagian ini adalah yang bagian tinggi, lalu bagian ini adalah bagian diameter, bagian ini adalah untuk bagian hole, ukurannya sekian, itu bisa kita setting. Selanjutnya di bagian thickness-nya pun juga bisa kita setting. Contohnya tadi saya rubah, saya tambahkan parameter berupa thickness. Nah, selanjutnya di bagian iLogic kita bisa menambahkan berupa form. Mungkin di sini ada yang belum pernah mencoba di bagian form iLogic. Jadi di mana ketika kita sudah membuat parameter berupa user parameter akan otomatis terdapat di dalam form editor. Nah, kita tinggal klik and drag aja. Kita klik lalu kita drag ke dalam posisi yang ada di inventor. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini kita rubah misal namanya, labelnya adalah label berupa dimension. Nah, berupa dimension. Lalu di sini ada kita rubah misal diameternya menjadi di sini kita coba kita rubah misal tingginya kita rubah menjadi 4000, lalu diameter kita rubah menjadi 3500. Di sini untuk height-nya kita rubah menjadi 3300. Nah, otomatis 3D modelnya juga akan ikut berubah.
Nah, thickness juga kita bisa rubah, misal menjadi 12, tapi mungkin di sini belum kelihatan, maka itu kita harus melihat berupa hidden edge-nya terlebih dahulu. Nah, ini adalah untuk yang ukuran 12 mm. Di sini saya rubah misal thickness-nya menjadi 4 mm. Nah, kalau sudah, kita tinggal done apabila kita sudah sesuai dengan yang desain yang kita inginkan dengan menggunakan iLogic. Oke, mungkin kita langsung masuk ke bagian yang lebih kompleksnya lagi ya. Di sini saya sudah menyiapkan bentuk 3D model yang sudah master, jadi sudah ada beberapa feature. Misal di sini sudah saya buatkan berupa hole, lalu berupa hole ini bisa kita atur dengan angle-nya sekian, lalu untuk tingginya sekian, panjangnya untuk N1, N2 sekian, seperti itu. Oke, jadi di dalam proses yang ada di iLogic, nah di sini kita bisa melihat nah ada beberapa feature yang sudah kita buat. Nah, di sini bisa kita di iLogic kita bisa menggunakan cek dulu parameter. Kita bisa cek dulu apakah sudah ada parameternya. Misal di sini ada N1 dia, N1 height. Lalu di formnya kita tinggal klik kanan, lalu kita masukkan beberapa height. Misal di sini saya masukkan ulang. Nah, di sini saya klik kanan, add form. Lalu saya tinggal double klik aja di situ. Nah, di sini N1 angle yang mau form yang mana yang akan saya gunakan terlebih dahulu. Nah, misal di sini saya menggunakan beberapa aja. Misal kayak height, diameter, thickness, N1 angle. Lalu apabila udah, kita tinggal klik OK. Nah, bila kita mengubah formnya, nah di sini saya mengubah formnya, misal yang N1 angle dari 15 derajat saya rubah menjadi 0. Nah, otomatis di bagian angle untuk feature N1 itu akan berubah atau pindah. Nah, selanjutnya untuk di sini N1-nya saya rubah lagi 20 derajat. Lalu misal di feature lainnya, misal saya rubah, misal yang bagian N2 angle. Nah, di sini saya rubah menjadi 12 degree. Nah, dia akan pindah ke arah kanan. Lalu apabila saya menggunakan minus, di sini dia akan arah sebaliknya. Nah, di sini saya done. Nah, dia akan berbalik arah seperti 12 yang positif, tapi arahnya adalah sebaliknya. Nah, mungkin apabila ada yang masih bertanya bagaimana sih sebenarnya cara pemberian nama. Cara pemberian nama adalah sama seperti di awal tadi. Jadi kita ketika membuat sketch atau import sketch, di situ kita tinggal menambahkan beberapa nama parameter. Misal di sini saya beri nama ada thickness, lalu di sini saya beri nama menjadi N1 underscore height sama dengan sekian. Itu adalah untuk tingginya. Jadi nggak perlu takut bagaimana caranya. Caranya adalah sama seperti kita menggambar seperti biasa. Oke, mungkin untuk master kali ini, nah
Bagaimana, pertanyaan adalah bagaimana ketika kita menggunakan iLogic yang ada pada proses di assembly modeling. Nah, prosesnya adalah sama. Kita tinggal import master part yang ada di kita buat sebelumnya ke dalam assembly model. Namun memang ada beberapa cara yang harus kita tambahkan atau kita rubah. Nah, di sini misal sudah saya siapkan juga untuk iLogic yang ada di proses di assembly. Nah, di sini saya menggunakan master yang kita buat sebelumnya. Nah, untuk parameter kita harus mendefine terlebih dahulu. Nah, contohnya di assembly kita harus menggunakan beberapa parameter yang sudah kita set di awal. Misal tadi kalau kita melihat ada height underscore dan sebagainya. Nah, di dalam di dalam tab iLogic ada yang namanya rules. Rules ini bisa kita bilang adalah bagian pemrograman atau logic yang ada di inventor iLogic. Nah, di sini caranya adalah kita tinggal klik kanan di bagian tab rule yang ada di iLogic, klik kanan lalu new rule. Nah, di situ ada rule name-nya, saya beri nama parameter. Nah, lalu selanjutnya kita harus mencocokkan parameter yang ada pada master part dan juga yang ada di assembly model. Misal di sini saya ingin menggunakan user parameter yang berupa height. Nah, yang di sini kalau kita melihat ada height. Nah, height ini bisa kita double klik aja. Nah, di sini ada model parameter height ya, kita double klik, otomatis dia akan masuk ke dalam pemrograman iLogic yang ada di bawah, jadi langsung otomatis. Nah, selanjutnya kalau apabila kita ingin menyamakan, kita tinggal tambahkan sama dengan, lalu kita masuk ke assembly parameter user, kita tinggal double klik aja. Misal kita ingin menyamakan height yang ada di part, kita ingin samakan dengan height yang ada di assembly, kita tinggal double klik aja user parameter height yang ada di assembly. Nah, sama selanjutnya kita tinggal double klik aja. Misal di sini ada diameter, kita tinggal double klik, lalu thickness kita double klik, N1 angle, N1 length, diameter, height dan sebagainya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah parameter yang ada pada assembly itu harus terdefinisikan sama seperti user parameter yang ada di part atau master partnya. Nah, di sini kita tinggal sama dengan, lalu kita samakan dengan yang ada di parameter. Nah, kita tinggal samakan terlebih dahulu, jangan sampai ada yang terbalik atau keliru, karena apabila ada yang terbalik maka biasanya akan terjadi error atau salah parameter. Misal saya ingin membuat merubah ukuran hole pada N1, tapi ternyata saya salah karena yang harusnya N1 tapi saya settingnya adalah N2, seperti itu. Oke, jadi seperti itu apabila kita ingin menyamakan user parameter yang ada di assembly model dan juga yang ada di master part untuk iLogic. Oke, mungkin sebagian caranya seperti itu, tapi saya sudah menyiapkan untuk rule-nya sudah saya siapkan sebelumnya. Di sini tinggal kita save and run. Nah, sini ada klik save and run, kita klik.
dia kan akan sedikit loading. Nah, selanjutnya di dalam form itu kita juga bisa edit atau bisa kita tambahkan. Misal di sini ada beberapa tipe, misal ada ellipsoidal, ada tori, spherical. Nah, di sini bisa kita pilih nanti apabila kita merubah. Nah, di sini juga ada beberapa tab, misal ada untuk nozzle 1, nozzle bagian 2, ada nozzle bagian nomor 4, seperti itu. Ini sama seperti kalau kita melihat ada inventor name di bagian kanan, itu adalah parameter yang ada pada assembly. Nah, di sini kita tinggal klik aja untuk pressure vessel, kita tinggal klik. Nah, misal kita pilih yang tipe nomor 1, kita apply. Nah, di sini akan otomatis berubah. Lalu untuk beberapa ukuran diameter nozzle, lalu untuk angle-nya berapa, diameternya berapa, height dan thickness-nya berapa, itu juga bisa kita rubah. Jadi kita nggak perlu membuat satu persatu model seperti jadi terlalu banyak model seperti itu ya. Tapi kalau kita menggunakan iLogic itu saya rasa pekerjaan jadi bisa lebih cepat, karena modelnya adalah berupa satu, namun untuk beberapa variasinya itu cukup banyak. Jadi kita tinggal klik and enter, apply, otomatis untuk ukuran, untuk variasi, jumlah nozzle itu bisa kita rubah, nggak ada masalah. Jadi apabila ada pertanyaan lebih lanjut untuk cara pembuatan di pressure vessel di inventor, itu mungkin bisa ditanyakan di kolom chat box, bisa komen di bawah. Pada kali ini, pada sesi ini saya ucapkan terima kasih.